Tahun 2025 ini TNI AD membuka rekrutmen 24.000 prajurit Tamtama. Prajurit Tamtama merupakan pelaksana dalam tatanan organisasi TNI. Tamtama adalah golongan prajurit yang menempati pangkat dasar atau paling rendah di TNI. Ada yang menarik tentang persyaratan masuk Tamtama tahun ini. Jika biasanya tingkat pendidikan yang disyaratkan paling rendah SMP, maka pada tahun ini kandidat pendaftar berijazah minimal SMA sederajat. Juga syarat tinggi badan turun menjadi 160 cm, sebelumnya tinggi badan minimal 163 cm, usia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun. Selengkapnya syarat-syarat tersebut bisa dilihat di website resmi. Jika dinyatakan lolos seleksi, maka siswa akan mengikuti pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata. Waktu pendidikan Dikma selama 5 bulan yang terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, pendidikan dasar keprajuritan selama 3 bulan, dan tahap kedua, pendidikan dasar golongan atau kecabangan selama 2 bulan. Status selama pendidikan adalah prajurit siswa. Tahap pertama, semua prajurit siswa dididik, dilatih, dan digembleng baik fisik maupun mental, serta dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan, serta dasar golongan Tamtama. Lalu tahap 2, pendidikan dasar golongan atau kecabangan selama 2 bulan. Kecabangan maksudnya merujuk pada berbagai korps atau satuan yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda seperti infanteri, kavaleri, artileri, kesehatan, dan lain-lain. Nah, sebelumnya para prajurit siswa mengisi angket untuk peminatan kecabangan. Namun, penentuan kecabangan berdasarkan tetap hasil nilai pendidikan tahap pertama serta hasil psikotes seleksi. Prajurit siswa yang dinyatakan lulus pendidikan Tamtama selama 5 bulan akan diberikan pangkat prajurit 2 atau Prada, dan resmilah menjadi Tamtama TNI dan akan menjalani ikatan dinas selama 10 tahun. Selanjutnya, seluruh Tamtama akan melanjutkan pendidikan lagi di kecabangan atau korps masing-masing. Lama pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selama pendidikan Tamtama dengan status prajurit siswa belum memperoleh gaji, namun diberikan uang saku. Besaran uang saku ini 125.000 per bulan belum berubah sejak bertahun-tahun lalu. Berkaitan dengan karier, kapan seorang Tamtama bisa alih golongan menjadi Bintara? Jalan Tamtama menjadi Bintara bisa melalui 2 cara. Yang pertama, lewat pendidikan pembentukan Diktuk Bintara reguler. Syaratnya minimal dinas 12 tahun dan berpangkat Kopda. Bagi yang memenuhi syarat akan diseleksi lagi untuk memperebutkan kuota. Jalan yang kedua melalui pendidikan peralihan atau dikalih. Syaratnya mendapatkan anugerah KPLB kenaikan pangkat luar biasa. KPLB diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugasnya. Biasanya diberikan kepada prajurit yang terlibat langsung dalam operasi pengamanan khusus. Pada tanggal 20 Maret 2025, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tentang TNI, yang diantaranya memuat batas usia pensiun anggota TNI. UU tersebut merevisi usia pensiun prajurit TNI, termasuk juga Tamtama. Pasal 531 menyatakan bahwa batas usia pensiun prajurit Bintara dan Tamtama paling tinggi 55 tahun. Jadi jelas usia pensiun bertambah 2 tahun dari sebelumnya 53 tahun. Komponen gaji Tamtama TNI secara global terdiri atas penghasilan, potongan, ULP, uang lauk pauk, dan tunjangan kinerja. Penetapan tunjangan kinerja berdasarkan Perpres nomor 102 tahun 2018. Berbicara tentang tukin, sebenarnya faktor tukin inilah sebagai jalur yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, khususnya golongan Tamtama dan Bintara. Sudah 7 tahun tunjangan kinerja TNI tidak mengalami peningkatan. Unsur penghasilan meliputi hingga 17 item, namun untuk golongan Tamtama, item yang pasti diterima adalah gaji pokok, tunjangan umum, dan tunjangan beras. Syarat menjadi Tamtama adalah tidak menikah, jadi statusnya masih single. Hal ini sangat berpengaruh terhadap besaran gaji yang diterima berkaitan dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang memperhitungkan jumlah tanggungan. Sedangkan tunjangan lain yang mungkin diperoleh yakni tunjangan penempatan Papua,
tunjangan wilayah terpencil pulau terluar atau perbatasan. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah, namun sebenarnya jumlahnya nihil karena di bawah PTKP. Sedangkan potongan berupa iuran pensiun, BPJS, dan iuran THT tabungan hari tua. Gaji pokok mengacu ketentuan yang terbaru PP nomor 6 tahun 2024 karena statusnya single tidak memperoleh tunjangan istri dan anak. Tunjangan umum sebesar Rp75.000. Lalu tunjangan beras dihitung 18 kilo per bulan dikalikan harga beras yang ditetapkan Bulog menjadi Rp145.000. Potongan iuran pensiun 4,75%. Potongan BPJS 1% didapat Rp17.750. Tabungan hari tua 3,25%. Didapat gaji bersih Rp1.835.200. ULP uang lauk pauk Rp60.000 per hari, dalam sebulan terbilang Rp1.800.000. Tunjangan kinerja Tamtama masuk kelas jabatan 19 sebesar Rp1.968.000, sehingga didapat angka untuk gaji Tamtama TNI yang baru masuk mencapai Rp5.603.200.